Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Gol ketiga Laos dibatalkan karena bola sudah terlebih dahulu keluar lapangan sebelum pemain Laos bernomor punggung 16, Peter Van Tavong mencetak gol penyeimbang 3-3 untuk Laos. Mengancam, ini dia, itu dia. Anda bisa menilai apakah bola sudah sepenuhnya melewati garis byline, VAR melakukan cek, dan kalau tidak... Mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Dengan begitu, hasil akhir pertandingan Timnas Indonesia versus Laos di laga kedua Grup B Piala AFF 2024 sah dimenangkan Timnas Indonesia dengan skor 3-2. Itu menjadi tuntutan supporter Timnas Indonesia. Kalau tuntutan itu tidak dikabulkan, sebaiknya Indonesia keluar saja dari turnamen sampah ini. Sementara itu, seolah-olah sudah memiliki firasat buruk. Lihatlah segitu paniknya reaksi pelatih Ha Hyok Jun saat Pratama Arhan mau melakukan lemparan ke dalam yang berujung gol kedua bagi Timnas Indonesia. Kakak Rudianto, bola dari Arhan, ke arah berbahaya, Keono tidak mampu mencoba ke gawang dan gol tercetak. Lagi-lagi lemparan ini menjadi mimpi buruk bagi lawan-lawan Indonesia. Dan Pratama Arhan terus saja bisa menampilkan lemparan jitu. Pada laga yang digelar di Stadion Manahan Solo tersebut, Timnas Indonesia mengambil inisiatif penguasaan bola dan menekan lawan dengan permainan high pressing sejak menit awal. Seperti yang kerap dilakukan skuad merah putih di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong. Namun justru Laos yang sempat mencoba mencuri peluang lewat skema sepak pojok pada awal babak pertama. Kesalahan umpan yang dilakukan Timnas Indonesia dalam membangun serangan pada menit ke-10 membuat Laos memiliki peluang berbahaya. Bounpachang Bounkong yang mencuri bola bisa mengirim umpan berkelas ke Phousombon Panyapong. Sebuah sepakan Panyapong membuat bola mengenai kaki Kakang Rudianto dan masuk ke gawang Indonesia. Indonesia tertinggal 1-0 di menit ke-10. Namun hanya berselang 2 menit kemudian, Indonesia bisa menyamakan kedudukan melalui Kadek Arel. Gol pertama Timnas Indonesia ini berawal dari lemparan ke dalam Pratama Arhan yang meluncur deras ke kotak penalti Laos. Bola kemudian dikuasai Marcelino. Sebuah upaya sepakan dilakukan Marcelino, namun diblok pemain Laos. Untungnya, bola muntah itu dimanfaatkan Kadek Arel yang mencetak gol pertama bagi Timnas Indonesia. Pada menit ke-14 skor kembali berubah ketika Laos bisa memanfaatkan kesalahan lini belakang Indonesia yang terbuka. Fatana Fomatep membawa Laos kembali memimpin. Lemparan ke dalam Pratama Arhan memang menjadi senjata yang mematikan di laga sengit ini. Hal ini terbukti ketika di menit ke-18, lemparan ke dalam Arhan kembali menghadirkan peluang dan bola bersarang di gawang Laos berkat sundulan Muhammad Ferrari. Skor sama kuat 2-2 menutup jalannya babak pertama. Pelatih Laos, Ha Hyok Jun, menganggap lemparan ke dalam dari Pratama Arhan sebagai bencana besar bagi timnya, sehingga gagal meraih kemenangan dari kubu tuan rumah. Coach Ha mengakui lemparan ke dalam Arhan merupakan salah satu senjata ampuh yang terus-terusan mengancam gawang Laos. Lemparan jauh dari pemain Timnas Indonesia itu adalah salah satu senjata mereka yang sangat ampuh untuk mencetak gol ke gawang kami, kata Ha Hyok Jun saat jumpa pers di Stadion Manahan, Solo. Pelatih asal Korea Selatan itu juga sangat menyayangkan pemainnya gagal mengatasi lemparan dari Arhan. Kita dari awal tidak menganggap lemparan jauh dari Timnas Indonesia sebagai lemparan ke dalam, throw in. Itu mirip tendangan bebas. Kita sudah latihan untuk antisipasi hal itu, tapi pemain kami gagal, terang Ha Hyok Jun. Đó là những gì mà chúng ta đã vượt lên chân Thiên Linh của chúng ta, có được bàn thắng vào lưới của Malang Đường vì anh phán đoán sai vị trí. Thực tế thì cũng nhà cũng lại giơ tay xin bóng xâm nhập và không có một ai áp sát cả, và ở cùng Adison Grayson, gào của Adison Grayson khi mà Trung Quốc cùng hoàn hảo. Thailand menunjukkan keperkasaannya saat melawan Malaysia di Piala AFF. Tak tanggung-tanggung, skuad berjuluk Gajah Perang tersebut menggasak tim Harimau Malaya dengan skor telak 3-0.
Pada laga yang berlangsung di Stadion Thammasat tersebut, tim tuan rumah membuka skor pada menit ke-19. Terasil Dangda yang membobol gawang Malaysia. Dangda berhasil menanduk masuk umpan lambung Thiraton Bunmatan. Thailand memimpin 1-0. Thailand mencoba menambah gol lagi sebelum turun minum, tapi belum ada gol tambahan tercipta. Skor 1-0 untuk Gajah Perang menjadi hasil akhir babak pertama. Pada awal babak kedua, Malaysia mencoba untuk membangun serangan. Begitu pula Thailand, tetapi belum ada peluang berbahaya yang bisa kedua tim ciptakan. Tekanan-tekanan kemudian lebih banyak dilancarkan oleh pasukan Gajah Perang yang semakin bersemangat untuk menambah keunggulan. Tetapi belum ada tembakan yang tepat mengarah ke gawang Malaysia. Thailand baru bisa kembali membobol gawang Malaysia 10 menit babak kedua berjalan. Kali ini, Borin Fala yang menorehkan nama di papan skor. Fala menyepak masuk umpan tarik Ekanitpanya di kotak penalti. Thailand menjauh 2-0. Hingga menit ke-60, Harimau Malaya nampak kesulitan untuk membongkar pertahanan Thailand. Namun mereka kini lebih banyak menguasai permainan, walaupun bola belum mampu menebus kotak penalti tim Gajah Perang. Pelatih Malaysia kemudian memasukkan Safawi Rashid, penyerang, menggantikan Fazli Mazlan, back, untuk menambah daya dobrak. Sementara Thailand melakukan penyegaran dengan mengganti Borin Fala dengan memasukkan Werathep Pomvan. Pada menit ke-71, Thiraton Bunmatan dan kawan-kawan membuat skor berubah menjadi 3-0. Kali ini giliran Adisak Kraisorn yang mencatatkan namanya di papan skor. Hingga peluit akhir dibunyikan oleh wasit, skor 3-0 untuk kemenangan Thailand tak berubah. Dan skuad Malaysia akhirnya tak kuasa menahan tangis di akhir laga. Itu adalah hasil laga antara Timnas Malaysia versus Thailand di Piala AFF 2022 lalu. Terbaru, kedua tim dijadwalkan bentrok lagi di Piala AFF 2024 atau yang saat ini sudah berganti nama menjadi ASEAN Cup 2024. Kedua tim akan bertanding pada hari Sabtu 14 Desember 2024. Timnas Malaysia dan Timnas Thailand adalah dua di antara tim unggulan di grup E pada ajang Piala AFF 2024 kali ini. Pada grup A sendiri, terdapat 5 tim yang tergabung. Selain Timnas Malaysia dan Timnas Thailand, ada pula Kamboja dan Timor Leste, serta Timnas Singapura sebagai tim kelima. Pada laga perdana grup A, Timor Leste menjamu Timnas Thailand, dan Kamboja menjamu tim nasional sepak bola Malaysia. Hasilnya, Thailand dan Malaysia yang sama-sama unggulan itu menui nasib berbeda. Skuad Gajah Perang menjalani laga perdananya di grup A Piala AFF 2024 ini dengan pesta gol. Tak tanggung-tanggung, 10 gol berhasil dilesakkan Seksan Ratrisa IHS ke gawang Timnas Timor Leste. Sementara di tempat berbeda, Timnas Malaysia malah kewalahan menghadapi Kamboja. Skuad Harimau Malaya asuhan coach Pau Marti Vicente bahkan nyaris kalah. Beruntung saja Fergus Tierney bisa menyumbangkan 1 gol, sehingga memaksa hasil akhir Kamboja versus Malaysia berubah jadi imbang sama kuat di angka 2 sama. Hasil yang kemudian membuat Timnas Malaysia cuma membawa pulang 1 poin saja dari lawatan ke markas Timnas Kamboja itu.